diselimutkan kepada ibu-ibu di sini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman jiwa di dalam hati ibu-ibu. Maka kalau ada orang yang keluar dari majelis taklim makin jengkel, makin geremeng, makin apa lagi? Makin sumpah, masalah nggak selesai, berarti pada waktu majelis taklim dia tidur, atau mungkin lagi menceritakan perhiasannya yang baru dibeli tadi siang. Karena memang ibu-ibu itu, mohon maaf ini Bu, kadang-kadang ibu-ibu ini memang suka pamer, betul? Betul apa tidak? Nah, betul ya. Pakai cincin, nggak cukup satu, pakai 4. Yang kanan 4, yang kiri 4. Padahal belum tentu dia cash ya Bu, masih kredit di toko belauran. Tiba-tiba apa? Karena lama nggak datang pengajian, tiba-tiba datang muncul pengajian, hanya ingin menunjukkan perhiasannya. Jam-jam sekarang di mana pengajian? Di sana. Di tempat siapa? Tempat Haja Samira. Begitu, tapi di sini tidak ada Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, maka kalau orang-orang hanya ingin memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan bajunya yang baru, dia datang ke majelis taklim, maka dia akan semakin sumpah perasaannya Bu. Ketika bawa masalah dari rumah, ada masalah suami, ada masalah anak, datang ke majelis taklim, mestinya pulang ini dia adem tentram ayam, tiba-tiba semakin gundah gulana, mencari pelampiasan lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka orang-orang seperti ini tidak dapat fadilah ilmu, tidak masuk ilmu itu dalam benak pikirannya. Yang keempat, setelah wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman. Yang keempat adalah wa dzakarallahu fi man indah, disebut-sebut ini orang-orang yang duduk di majelis taklim itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 3. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir motivasinya ya, untuk para penuntut ilmu, bukan hanya ibu-ibu saja, bukan hanya untuk remaja-remaja saya, remaja-remaja ini, tetapi juga buat para ustadznya juga. Jadi di dalam Al-Quran Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu harus dicontoh, dijadikan apa? Yang pertama, Nabi itu dijadikan idola. Idola untuk anak-anak ini. Maka kadang saya dulu melihat ada anak-anak ini yang mengidolakan artis. Rambutnya dikepang sampai seperti durian. Tajam-tajam Bu, tajam-tajam ini rambutnya. Terus kemudian anting-antingnya 4. 1, 2, 3, 4. Nggak cukup di sini, tambah lagi sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nggak cukup, kupingnya dikasih cincin, lari ke hidung. Sampai seperti kayak sapi. Nah, ini berarti apa? Tidak mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang seperti itu apa biasanya? Anak-anak apa? Anak-anak funky. Nah, mudah-mudahan tidak ada anak-anak ibu yang seperti itu, betul? Kalau ada anak-anak majelis taklimnya Ustadz Ali, anaknya ada yang seperti itu, laporkan sama beliau, betul? Sampai di sini baru dipanggil saja sudah gemetar dia. Nah, Pak Ali sangar. Sini kamu. Wah, langsung gemetar. Rontok sendiri antingnya, rontok sendiri. Maka saya punya kawan itu seperti itu. Maka karena itu kita harus mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk anak-anak kita. Supaya apa? Anak-anak kita ini sekarang ini luar biasa, ya, luar biasa.
begitu buka Facebook, begitu buka Android, pasti yang terlihat di gambar itu adalah perempuan. Maka jangan coba-coba anak-anak itu baru SD sudah dikasih Android. Dulu saya dulu itu kelas SMA, kuliah itu baru bisa beli Android, Bu. Kalau sekarang anak SD sudah dikasih Android, iklannya Masya Allah luar biasa. Ibu ya, betul ya. Yang kedua, jangan coba-coba ibu juga berselfie macam-macam. Nggak pakai jilbab, berselfie. Selfie-nya sendirian. Sekarang ini selfie-nya beda-beda. Ada yang ada yang selfie. Apa yang maknanya ini? Jadikan aku yang kedua katanya. Ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak dia pasti begini. Tidak ada bapak-bapak begini. Coba lihat di Facebook, tidak ada bapak-bapak begini. Dia pasti begini. Apa ini? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya, Bu. Nah, kalau ibu maka jangan begini. Kalau begini kata bapak-bapak, siap memang ku carikan yang kedua. Ada yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, terakhir ini ya, mudah-mudahan yang ngaji di sini ya, yang ngaji di sini tempat ini, mudah-mudahan semuanya tetap bersemangat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau dikasih pilihan, ibu sampai mau meninggal di rumah atau mau meninggal di majelis taklim, ibu yang istiqomah ini dia pasti saya pengen mati di majelis taklim. Kenapa? Pada waktu saya mati di majelis taklim ini banyak teman-teman saya mengurusin saya. Tetapi kalau kita meninggal di rumah, belum tentu anak kita itu nangis, apalagi suami ibu. Paling senang ibu, paling senang suami ibu. Nah, ini memang yang kuharapkan sudah lama. Nah, ternyata yang tadi itu sudah ada yang kedua. Nah, ini ibu-ibu, tetap semangat Bu ya di majelis taklim, majelis ilmu. Yang baru ngaji tetap semangat karena ilmu itu bertahap. Bertahap pelan sampai nanti. Tetapi kalau sudah banyak ilmu, diamalkanlah ilmunya itu. Ibu sudah bisa baca Quran, sampai di rumah ngajarkan anaknya yang belum bisa baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, ajarkan Quran itu, nanti orang yang membaca Quran itu Quran akan datang memberikan syafaat pertolongan ketika tidak ada pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir lagi, Pak Ustaz, kok terakhir terus, jadi kapan selesainya Pak Ustaz? Sabar, ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir adalah kita menghargai yang namanya ustaz, menghargai guru. Dulu saya masih di pondok itu ada namanya ustaz yang paling galak. Ada anak-anak yang sukanya, hobinya itu ngobrol. Ketika ngobrol diambillah yang namanya penghapus, dilempar sama kemana ini, ke santri, dilempar. Pak, kena santri yang paling nakal, paling ngomong, banyak ngomongnya, ribut terus di kelas. Nah, tiba-tiba apa? Ini santri itu bingung, kenapa, siapa yang lempar saya, katanya. Kamu tidak tahu ya, yang melempar tuh ustaz yang depan itu. Kamu nggak paham ya, kamu tuh kelakuanmu dari tadi itu ngomong aja, ngalur ngidul kamu ngomongnya itu. Dilempar. Ternyata apa, hadirin muliakan Allah, ini guru nih Pak, Bu, ngelemparnya itu bukan pakai nafsu, bukan pakai marah, tetapi apa? Dia melempar setan yang ada di kepalanya anak itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak, kena. Besoknya Bu, tidak lagi dia ngobrol-ngobrol di depan. Saya akan serius untuk ilmu, duduknya paling depan. Alhamdulillah. Nah, ini ibu-ibu yang duduknya yang paling depan, ini adalah ibu-ibu yang paling serius. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Ya, saya mohon maaf kalau tadi ceramahnya tidak karuan kesana kemari. Ya, mudah-mudahan setiap apa yang kita bahas pada siang hari ini mudah-mudahan ada barokahnya, dan mudah-mudahan setiap kealpaan, kehilapan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke majelis ini mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga yang ditempati Ibu Hajjah Sarminah beserta bapak, beserta cucu, beserta anak keturunannya semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ali yang sudah menjemput saya tadi dari sana sampai ke sini. Mudah-mudahan Pak Ustadz Ali diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya mengajarkan ilmu yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anakku juga, adik-adikku yang sudah mengiringi pakai rebana tadi, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas, tapi karena ada dibatasi waktu, mudah-mudahan semuanya ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustaz. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi Bu ya bisa bermanfaat buat kita Bu ya. Kemudian marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Kami atas nama keluarga besar Bapak. Halo. Jangan pulang dulu Bu, sebentar Bu. Kita dengarkan dulu anak-anak yang syair Bu, sebentar Bu. Kita usahakan sebelum pulang kita bersalam-salaman. Siapa tahu, soalnya anggota kita dari Imanul Wafa setelah pulang dari sini beliau sakit dan tidak bisa hadir lagi di sini karena beliau meninggal. Jadi kita usahakan kita saling bersalaman dulu, saling bermaafkan ya Bu ya. Sebentar Bu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى